Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, semoga Tuhan tetap menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita untuk satu hari ini, mari kita awali aktivitas kita untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana penyertaan Tuhan selalu menyertai kami, kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menghirup udara yang daripadamu ya Tuhan, dan kami memperoleh kekuatan yang baru, kesehatan di pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena pada hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami untuk satu hari ini. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan, bersekutu dengan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin 12 Desember 2022, diambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Jadi longang marohana sida saluhutna, pola masih sukunan nasida akadidokma, nabiha doon, poda nai baru doon, ai gari akatod dinahodar dipaksa mardongan sahala, gabe dioloido ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semasa hidup kita mungkin memiliki orang-orang tertentu yang kita kagumi. Mungkin karena ketenarannya, mungkin karena kehebatannya, ataupun kebaikannya, atau karena hal lainnya, sehingga kita mengagumi orang yang kita kagumi tersebut. Karena rasa kagum yang begitu besar, kita ingin memiliki kesempatan untuk mengenalnya dan mengikuti cara hidupnya. Tidak demikian halnya dengan orang-orang yang di Kapernaum. Bacaan firman Tuhan hari ini menyebutkan dua kali mereka takjub. Yang pertama, mereka takjub dan terpesona ketika mendengarkan pengajaran Yesus yang penuh kuasa dan tidak seperti para ahli-ahli Taurat yang mereka kenal. Yang kedua, mereka takjub, terkejut, bahkan heran. Ternyata bukan hanya pengajaran Yesus yang penuh kuasa, tetapi juga pelayanannya penuh dengan kuasa, sehingga roh jahat pun tunduk kepadanya. Ini boleh kita lihat di ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Akan tetapi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketakjuban mereka hanyalah sebatas kagum dan rasa heran. Apa yang dilihat tidak membuat mereka ingin mengenal Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Memang
mereka memperbincangkan tentang Yesus sampai kabar itu cepat tersebar di seluruh Galilea. Namun semua itu hanya sebatas perasaan takjub belaka. Tidak disebutkan bahwa di antara mereka ada yang percaya kepada Yesus. Ironisnya Bapak Ibu, Alkitab justru menyebutkan bahwa roh jahat tahu tentang Yesus. Bahkan roh-roh itu takut kepadanya dan menaatinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Mari kita mengevaluasi diri kita secara jujur. Kekristenan seperti apa yang selama ini kita jalani? Apakah kekristenan yang terjebak sekedar takjub, namun sama sekali tidak mau tahu dan tidak mau mengenalnya lebih dalam? Ataukah kerohanian yang sekedar kagum tetapi tidak mau menaatinya? Seharusnya kita menjalani kehidupan Kristiani yang sungguh-sungguh mengaguminya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta memiliki relasi pribadi dengannya. Tentu melalui firman ini yang mau dikatakan Yesus memang menakjubkan, tetapi kita yang menerima beritanya tidak boleh hanya sampai pada tahap takjub saja atau pada tahap heran saja, tetapi lebih daripada itu kuasa Yesus yang mengajar dan mengalahkan yang jahat harus juga turut mengubahkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kuasanya harus kita biarkan memperbaharui setiap kehidupan kita, sehingga Yesus yang menakjubkan itu benar-benar masuk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak boleh ragu akan kuasa Yesus terhadap kehidupan kita. Segala tantangan, kesulitan dan godaan yang kita hadapi saat ini di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, mari tetap kita andalkan kuasa Yesus untuk menghardiknya dari hidup kita, sehingga apapun pergumulan kita, apapun yang sedang kita hadapi, kita mampu melewatinya dan dimampukan oleh Kristus melalui penyertaannya dan kekuatan yang diberikannya kepada kita. Selamat menjalankan aktivitas, selamat menghidupi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.